Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti atau PABP. Semoga kita semua, anak-anakku, siswa-siswi kelas 10 SMA RH Jatinegara, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pembelajaran kita pada kesempatan ini tentu masih dalam materi pokok perilaku jujur atau mempertahankan kejujuran sebagai cermin dari kepribadian dengan masih 4 kompetisi dasar yang sudah disampaikan pada video pembelajaran sebelumnya. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, kita berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Angkatkan tangannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya mohon untuk disimak video pembelajaran ini dengan baik dan mencatat, meresume hal-hal yang penting yang nanti disampaikan dalam video pembelajaran ini. Silahkan untuk disimak materi per materinya, dan nanti di akhir video pembelajaran ini seperti biasa ada tugas yang harus dikerjakan oleh seluruh siswa dan siswi. Selanjutnya kita akan mengkaji makna kejujuran. Dalam bahasa Arab, kata jujur berarti semakna dengan asidku atau sidiq, yang berarti benar, nyata, atau berkata benar. Dan lawan kata dari jujur adalah dusta, yang dalam bahasa Arab disebut dengan al-kadzibu. Adapun secara istilah, jujur atau asidku bermakna yang pertama, kesesuaian antara ucapan dan perbuatan, kesesuaian antara informasi dan kenyataan, ketegasan dan kemantapan hati, suatu yang baik yang tidak dicampuri dengan kedustaan. Imam Al-Ghazali membagi sifat jujur ke dalam 3 bagian. Yang pertama, jujur dalam niat atau berkehendak, yaitu tiada dorongan bagi seseorang dalam segala tindakan dan gerakannya selain dorongan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya adalah melakukan segala sesuatu dengan ikhlas hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus, benar. Contoh perilaku jujur dalam niat adalah ketika seseorang mengembalikan dompet yang terjatuh kepada pemiliknya, dan dia melakukan itu dengan niat atau tujuan ingin mendapat pahala kebaikan dari Allah, dan dia tidak menginginkan atau mengharapkan mendapat imbalan dari si pemilik dompet tersebut. Hal ini hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang meyakini bahwa pahala kebaikan dari Allah lebih besar dan lebih utama daripada hanya sekedar pujian atau balasan dari manusia. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat An-Nahl ayat 96. Apa yang di sisimu akan lenyap dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Dan sesungguhnya kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ayat ini bermakna bahwa apa yang ada di sisi manusia berupa harta benda dunia akan lenyap. Sedangkan apa yang ada di sisi Allah bagi kalian berupa rezeki dan pahala tidak akan pernah sirna. Pembagian jujur yang kedua adalah jujur dalam perkataan atau lisan, yaitu apa yang disampaikan sesuai dengan kebenarannya. Setiap orang harus dapat memelihara perkataannya. Maksudnya, ia tidak berkata kecuali dengan jujur. Seseorang akan senantiasa berkata jujur ketika dia mampu menjaga lisannya dari berkata dusta. Karena berkata dusta merupakan salah satu ciri orang munafik. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ciri-ciri orang munafik ada 3, yaitu jika berkata ia dusta, jika berjanji ia ingkar, dan jika dipercaya ia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Adapun contoh perilaku jujur dalam perkataan adalah ketika seorang siswa melaporkan prestasi hasil belajar kepada orang tua
meskipun dengan nilai yang kurang memuaskan. Pembagian jujur yang selanjutnya adalah jujur dalam perbuatan atau amaliyah, yaitu jujur ketika berinteraksi atau bermuamalah dengan orang lain. Seorang muslim tidak pernah menipu, memalsu, dan berkhianat sekalipun terhadap non-muslim. Ia tidak tamak dan serakah dalam bermuamalah atau dalam berinteraksi. Ketika ia menjual, tidak akan mengurangi takaran dan timbangan. Dan pada saat membeli, dia tidak akan memperberat timbangan dan menambah takaran. Jika orang tersebut melakukan atau meninggalkan sesuatu, semuanya dalam aturan dan ketentuan Allah. Orang yang jujur dalam bermuamalah juga senantiasa bersikap santun, tidak sombong, dan tidak pamer atau ria. Barang siapa yang selalu bersikap jujur dalam bermuamalah, maka dia akan menjadi kepercayaan masyarakat. Karena semua orang akan merasa nyaman dan aman berinteraksi dan bermuamalah dengannya. Untuk selanjutnya kita akan mengkaji contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Yang pertama, meminta izin atau berpamitan kepada orang tua ketika akan pergi kemanapun. Tidak meminta sesuatu di luar kemampuan kedua orang tua, mengembalikan uang sisa belanja meskipun kedua orang tua tidak mengetahuinya, melaporkan prestasi hasil belajar kepada orang tua meskipun dengan nilai yang kurang memuaskan, tidak memberitahu atau meminta jawaban kepada teman ketika sedang ulangan atau ujian sekolah, mengatakan dengan sejujurnya alasan keterlambatan datang atau ketidakhadiran ke sekolah, mengembalikan barang-barang yang dipinjam dari teman atau orang lain meskipun barang tersebut tampak begitu tidak berharga, memenuhi undangan orang lain ketika tidak ada hal yang dapat menghalanginya, tidak menjanjikan sesuatu yang kita tidak dapat memenuhi janji tersebut, mengembalikan barang yang ditemukan kepada pemiliknya atau melalui pihak yang bertanggung jawab, membayar sesuatu sesuai dengan harga yang telah disepakati. Para pelajar sekalian, itulah makna kejujuran yang semoga kita semua mampu mengamalkannya dalam kehidupan Baik sehari-hari. anak-anakku sekalian, itulah materi perilaku jujur yang tadi sudah disampaikan dan disimak. Selanjutnya tugas dari saya yaitu setiap kelompok harus membuat resume dari materi yang tadi sudah disampaikan dalam sebuah kertas folio bergaris, dibuat dengan baik, dengan bagus, dengan rapi, dan nanti hasil resumenya dipoto disampaikan kepada saya dari setiap kelompok tersebut. Dan catatannya setiap